Dengan sebab begitu ditegur oleh Allah, lambat turunnya wahyu selama 40 hari. Salat bil insan, salat itu diserupakan manusia. Nabi Sulaiman punya istri 100. Masya Allah, 100. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Para jamaah sekalian, melanjutkan pengajian minggu lalu, yaitu masih tentang masalah syarat-syarat sholat, di mana yang kemarin kita sudah bahas tentang masalah syarat sholat yang kelima, yaitu menghadap kiblat. Sekarang kita akan bahas tentang masalah rukun sholat yang syarat sholat yang keenam. Kalau di dalam kitab Sapinah mah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam aidan annahu yushtaratu fi sihhati sholati al-ilmu bi fardiyati sholati. Falau jahila fardiyata asli sholati aw sholatihi allati syara'a fiha lam tasihha kama fil majmu'i war raudhati. Wa tamyizu furudiha min sunaniha na'am ini taqodal ami awil alimu alal aujah al kulla fardon sohat aw sunnatan fala wal ilmu bi kaifiyatiha al ati bayanuha qoriban insyaallahu ta'ala. Artinya, wa'lam, dan ketahuilah, annahu yushtaratu fi sihhati sholat, bahwa disyaratkan di dalam sahnya sholat. Berarti masih termasuk syarat sahnya sholat selain yang 5, ya. Jadi kalau di dalam kitab ini mah tidak dimasukkan kepada syarat sholat, gitu. Di dalam kitab Qurratul Ain, kalau di dalam kitab Sapinah ini termasuk syarat sholat. Disyaratkan di dalam sahnya sholat al-ilmu bi fardiyati sholati, kudu tahu bahwa sholat itu fardu. Seperti kata Ki Jaid, Bakar, sholat zuhur itu fardu atau sunnah? Ki Bakar sholat zuhur. Kata Ki Jaid, Bakar sholat apa? Sholat johor. Ditanya sama Ki Jaid, sholat johor itu Bakar fardu apa sunnah? Tahu ya, gitu. Nah itu falau jahila, ya,
fardiyata asli sholati lam tasihah. Kalau Ki Bakar tidak tahu sholat zuhur apa fardu apa sunnah, lam tasihah, maka tidak sah sholatnya. Jadi salah satu syarat sholat itu kudu tahu sholat itu fardu atau sunnahnya. Jadi kalau ditanya, Bakar itu sholat zuhur fardu apa sunnah, atau fardu, nah sah sholatnya. Tapi kalau ditanya, kata Ki Jaid, Bakar itu sholat zuhur fardu apa sunnah, nggak tahu. Gue mau pokoknya mah sholat johor ya. Kata orang tua sholat johor ya sholat johor, tahu fardu atau sunnahnya mah. Nah itu tidak sah sholatnya, sebab tidak tahu sholat itu, sholat zuhur itu fardu atau sunnah. Au sholatihi allati syara'a fiha lam tasihah, atau Ki Bakar sholat jam 1 ya, jam 1 siang. Ki Bakar sholat di masjid jam 1 siang, di mana sholat emang dari dulunya Ki Bakar di mana jam 1 siang aja sholat. Ditanya oleh Ki Jaid, kata Ki Jaid, Bakar itu lu sholat apa jam 1 siang? Gue liatin asal jam 1 siang sholat, jam 1 siang sholat. Itu sholat apa? Tahu sholat apa kali? Iya, lebih parah ini mah. Ya sholat doang, tapi nggak tahu sholat apa. Nggak tahu sholat zuhur, nggak tahu sholat asar. Yang pasti mah jam 1 siang Ki Bakar sholat. Ditanya itu sholat apa? Nggak tahu. Aw sholatihi allati syara'a fiha. Takdirnya ai palau jahila fardiyata sholatihi allati syara'a fiha lam tasihha. Kalau Ki Bakar tidak tahu bahwa yang dilaksanakan sholat itu fardu atau sunnahnya, sholat mas sholat jam 1 siang 4 rakaat, pas ditanya Bakar itu sholat apa, nggak tahu, lam tasihah, itu pun tidak sah. Kama fil majmu'i warraudati, begitu keterangan yang ada di dalam kitab Al-Majmu' dan kitab Ar-Raudhah karangan Imam An-Nawawi. Yang nama aslinya Imam An-Nawawi itu Imam Muhyiddin An-Nawawi. Namanya mah Muhyiddin dari desa Nawa. Jadi disebutnya Nawawi itu, An-Nawawi nama kampung. An-Nawawi namanya Syekh Al-Imam Muhyiddin An-Nawawi. Satu riwayat Syekh An-Nawawi itu tidak nikah, enggak nikah, ketungkul dengan mengarang kitab ya. Imam Nawawi itu di umur 8 tahun mendapat Lailatul Qadar. Umurnya baru 8 tahun tapi udah dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Pada waktu zaman pesantrennya, kita mah kencing juga belum lempeng ya. Umur 8 tahun. Iya. Imam Nawawi mah udah dapat Lailatul Qadar. Yang tahu itu Imam Nawawi dapat Lailatul Qadar bukan Imam Nawawinya tapi gurunya. Gurunya yang tahu. Gitu. Jadi setelah malam hari di malam Ramadan, gurunya ngelihat cahaya turun gitu, ngelihat
turun ke lokasi rumahnya, ternyata santri lagi pada tidur, gurunya doang yang masih melek. Dilihat ada cahaya turunnya ke kobong, ke kamar santri. Dilihat, ke kamar siapa ini? Setelah dilihat, nah masuk ke dadanya seorang santri. Cuma nggak ketenget ke siapanya. Ditengetinnya, kakinya buru-buru dibundel, diikat sama gurunya. Selesai sholat subuh ditanya oleh gurunya, siapa yang pagi-pagi bangun tidur kakinya diikat? Nah, Imam Nawawi lah yang jawab, saya. Tuh, berarti dari situ gurunya tahu bahwa yang mendapat Lailatul Qadar pada tahun itu adalah santrinya yang bernama Muhyiddin An-Nawawi. Sekali lagi, bahwa syarat sholat kudu tahu bahwa kalau memang sholat zuhur kudu tahu bahwa sholat zuhur itu adalah fardu hukumnya, atau kudu tahu bahwa itu adalah sholat fardu gitu. Wa tamyizu furudiha min sunaniha, atau tahu Ki Bakar bahwa sholat itu yang dilaksanainya sholat zuhur, dan tahu Ki Bakar bahwa sholat zuhur itu adalah hukumnya fardu. Juga Ki Bakar kudu bisa membedakan mana fardu daripada sunnah, fardu sunnah gitu. Sekali lagi, disyaratkan di dalam masalah sahnya sholat, kita kudu bisa membedakan fardunya sholat dan kesunahan sholat. Mana fardu sholat, mana rukun sholat, mana sunnah sholat. Naam, ini taqodal ami awil alimu alal aujah al kulla fardon sohat. Ini taqodal ami, kalau Ki Bakar bodoh. Arti bodoh bagaimana? Arti bodoh itu tidak tahu mana fardu mana sunnah, begitu. Tidak tahu mana fardu mana sunnah, bodoh di dalam ilmu fikih. Atau malam yahsul minal fikhi syai'an yahtadi bihi ilal baqi, seseorang yang tidak dapat sesuatu dari ilmu fikih yang bisa menunjukkan dengan ilmu fikih ilal baqi kepada fardu dan sunnahnya. Ya begitulah orang yang tidak tahu mana fardu mana sunnah. Jadi kalau Ki Bakar orang bodoh, artinya orang bodoh, orang yang tidak bisa membedakan mana fardu sholat, mana rukun sholat, mana sunnah sholat. Menekadkan al-kulla fardon, bahwa di dalam sholat itu seluruhnya fardu, tidak ada yang sunnah. Kata Ki Jahid Bakar, sholat apa? Sholat zuhur. Itu takbiratul ihram fardu apa sunnah? Fardu, rukun. Itu baca doa iftitah rukun. Rukun. Baca tasbih di dalam rukun, pokoknya mah semua rukun dah. Kagak ada yang sunnah. Jadi Ki Bakar orang bodoh menekadkan bahwa pekerjaan di dalam sholat seluruhnya fardu, seluruhnya rukun, tidak ada yang sunnah, soha, maka termasuk sah sholatnya. Deres, bahasa kitanya berada deres begitu tuh. Iya, pokoknya matekadin udah pokoknya rukun semuanya, nggak ada yang sunnah. Sohat, sah sholatnya.
atawa ini taqodal alimu al kulla fardon sohat, atawa orang yang tahu. Cuma kalau orang yang tahu mah ikhtilaf. Menurut kaul atau pendapat yang kukuh, menurut pendapat yang kuat, sohat, sah solatnya. Ya padahal mah ngaji, padahal mah santri, ngaji fikih. Ditanya begitu aja tanyanya. Pokoknya pekerjaan solat mah nggak ada yang sunnah, rukun semua, termasuk sah itu juga. Ya. Tapi bagaimana kalau jawabnya begini? Au sunnatan pala. Bagaimana kalau jawabnya begini? Bakar. Itu di sholat zuhur, di dalam sholat takbiratul ihram, ruku, i'tidal, baca doa iftitah, ataupun baca fatihah. Rukun apa sunnah? Sunnah semuanya juga, nggak ada yang rukun. Ya, semuanya juga sunnah, nggak ada yang rukun. Maka pala, tidak sah sholatnya begitu. Jadi kalau ditekadkan bahwa pekerjaan sholat tidak ada yang fardu, tidak ada yang rukun, tapi sunnah semua, maka hukumnya tidak sah. Sekarang bagaimana kalau begini? Ya orang bodoh aja tidak sah, apalagi orang yang tahu, orang yang ngaji. Ditanya di dalam pekerjaan sholat, rukun apa sunnah? Enggak ada yang rukun, sunnah semua. Apalagi kalau begitu mah orang yang alim, orang yang ngaji, orang yang pinter, ditanya pekerjaan sholat jawabnya sunnah semua, apalagi itu mah tidak sah jasa. Sekalipun orang bodoh kalau menekadkan bahwa pekerjaan sholat itu adalah semuanya sunnah, maka hukumnya tidak sah gitu. Atau jawabnya begini, Bakar, itu takbiratul ihram rukun apa sunnah? Rukun. Fatihah rukun. Ruku rukun. Terus baca tasbih di dalam ruku dulu. Rukun apa sunnah ya itu ya? Sujud dulu. Rukun apa sunnah ya itu ya? Ya. Nah, pokoknya mah kata Ki Bakar beginilah. Di pekerjaan sholat itu, pekerjaan sholat ada yang fardu, ada yang sunnah. Masih sah sholatnya begitu juga. Jadi kata Ki Bakar, di dalam pekerjaan sholat ada fardu, ada rukun, ada sunnah. Sah sholatnya. Gitu. Jadi yang tidak sah itu kalau menekadkan bahwa pekerjaan sholat itu seluruhnya sunnah, maka tidak sah. Itu yang keenam, syarat sah sholat. Yang ketujuh, wal ilmu bikaifiyatiha, kudu tahu tata cara sholat. Takbir bagaimana, baca fatihah bagaimana, terus berdiri bagaimana, ruku yang benar bagaimana, itu termasuk syarat sah sholat. Gitu. Tahu mah tahu ruku itu rukun, tapi nggak tahu tata cara ruku yang benar, nggak sah. Tahu sujud rukun, tapi nggak tahu bagaimana sujud yang benar, bagaimana sujud yang sah, maka tidak sah juga sholatnya. Gitu. Jadi wal ilmu bikaifiyatiha, dan kudu tahu tata cara sholat. Takbir yang benar bagaimana, baca fatihah yang benar bagaimana, ruku yang benar bagaimana, i'tidal yang benar bagaimana, tuh sujud yang benar bagaimana. Itu yang termasuk ruku syarat sholat. Al-ati bayanuha, kata pengarang kitab ini nanti bakal diceritakan, bakal dijelaskan insya Allah kalau memang Allah menghendaki. Ini bahasa pengarang kitab dengan bahasa insya Allah. Ini adalah salah satu adab
Salah satu adab kalau memang mau mengatakan sesuatu maka harus diiringi dengan insya Allah. Penting itu ya. Disebutnya adab. Antak di surah Al-Kahfi yang bunyinya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Ayat ini negor Kanjeng Nabi. Ya, ayat ini negor Kanjeng Nabi. Asbabun nuzul dari ayat ini negor Kanjeng Nabi ketika ahli Mekah, ketika penduduk Mekah bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang cerita Ashabul Kahfi, Dzulqarnain. Penduduk Mekah pada bertanya ke Kanjeng Nabi, bagaimana cerita Ashabul Kahfi, bagaimana cerita Dzulqarnain. Kata Kanjeng Nabi, tunggu besok, nanti saya ceritain. Kanjeng Nabi ngomong begitu kepada penduduk Mekah. Besok tunggu, nanti saya ceritain. Enggak nyebut insya Allah. Dengan sebab begitu ditegur oleh Allah, lambat turunnya wahyu selama 40 hari. Turunlah ayat ini setelah 40 hari, turun ayat ini. La wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan kamu katakan inni fa'ilun dzalika ghada, bahwa saya besok akan mengerjakan sesuatu. Besok saya akan kerjakan sesuatu. Illa ayyasha Allah, kecuali kudu menyebut insya Allah. Tenang, besok gua pergi pokoknya. Enggak nyebut insya Allah. Maka termasuk nazar, sumpah, wajib kudu dicumponin. Gitu. Makanya banyak teguran-teguran bukan hanya ke umat, ke para nabi. Ini juga pernah terjadi ke Nabi Sulaiman kan? Ya kan ya? Diceritakan oleh Kanjeng Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Ketika Nabi Sulaiman berbicara begini, la atufanna lailata ala mi'ati mra'atin autis in watis ina imro'atan kulluhunna ya'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Kata Nabi Sulaiman, la atufanna, saya akan jima istri saya yang 100. Nabi Sulaiman punya istri 100. Masya Allah, 100. Ya, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 60 gitu. Semua dipiara. Ya, ini mah termasuk beda syariat kan? Syariat Nabi Sulaiman dengan syariat Kanjeng Nabi beda. Ya. Jadi Nabi Sulaiman pernah bicara, la atufanna, saya akan datengin istri saya semua yang 100, saya jima supaya nanti satu persatunya istri saya hamil, 1 orang anak nanti akan menjadi ahli kuda yang perang di dalam jalan Allah. Dengan harapan Nabi Sulaiman menjima istrinya yang 100, nanti hamil, setelah hamil anaknya laki-laki, supaya jadi pemimpin perang. Ternyata apa? Setelah malam itu, satu malam dijima istrinya semua 100 oleh Nabi Sulaiman. Masya Allah, ternyata yang hamil cuma 1. Iya. Ketika itu juga habis ngomong begitu,
habis ngomong la atufanna, saya akan jima istri saya 100 supaya nanti satu persatunya hamil, nanti melahirkan seorang laki-laki yang pemberani, yang perang untuk sabilillah agama Allah. Kata malaikat Jibril, "Hai Sulaiman, sebut insya Allah, sebut insya Allah." Ih, nggak mau nyebut. Iya. Kata malaikat Jibril, "Sulaiman, insya Allah." Enggak mau nyebut insya Allah. Ternyata setelah itu istrinya yang hamil cuma 1. Yang hamil cuma 1. Palam yakul insya Allah palam yahmil minhunna illam ro'atun wahidah. Yang hamil dari yang 100 tidak ada yang hamil kecuali 1 istrinya. Itu pun setelah lahir anaknya laki-laki mah laki-laki, tapi tidak jadi seorang pemberani, bukan jadi komandan perang gitu, bukan jadi ya komandan perang melawan orang kafir di dalam jalan Allah. Laki-laki mah laki-laki tapi bukan komandan perang. Walladzi, kata Kanjeng Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biadihi, kata Kanjeng Nabi, demi zat yang ruh Nabi Muhammad di dalam kekuasaannya. Kalau seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, maka pasti istrinya yang 100 semua hamil, semua melahirkan, 1 orang istri melahirkan seorang laki-laki yang pemberani, ahli perang, komandan perang. Itu pentingnya nyebut insya Allah. Semuanya juga Nabi Musa ketika mau bertemu dengan Nabi Khidir mengucapkan insya Allah. Nabi Isa pun semua sama mengucapkan insya Allah. Apalagi kita, di mana janji tetap harus ucapin insya Allah. Sebab takut ya, takut kena kiparat sumpah. Sebab termasuk nazar, janji. Kalau saya diterima lamaran kerja saya mau puasa 3 hari. Kalau saya diterima lamaran kerja saya mau baca sesaman. Tuh ucapan begitu termasuk nazar, janji. Kalau tidak menyebut insya Allah, maka wajib kudu dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka pilih di antara yang 3. Di antara yang 3, puasa 3 hari, kasih makan ke orang fakir miskin 10 fakir miskin, 1 orang 1 liter gitu. Puasa 3 hari atau ngasih orang miskin 10 orang fakir miskin 1 orang 10 liter. Masya Allah. Jadi jangan berat ngomong insya Allah tuh, jangan berat ya. Ya ngeri sebabnya. Masya Allah. Ya maaf, apalagi calon-calon ya. Iya calon. Pokoknya. Iya. Kalau jadi pokoknya. Enggak dibarengin insya Allah, wajib. Kalau nggak dilaksanakan, kudu puasa 3 hari. Berapa sumpahnya? Kalau memang nggak dilaksanain 3. Oh sumpahnya 1, 2, 3 ada 10. Berarti 3 kali ini udah 3 kali 10, 30 hari. Kalau nggak puasa, pilih udah 10 orang miskin, satu kiparat 10 orang miskin. Berarti kalau 10 berarti 100 liter, 1 kintal keluarin dah buat fakir miskin. Masya Allah. Makanya jangan berat nyebutin insya Allah. Takut termasuk nazar, janji. Ini pengarang kitab
dengan bahasa qoriban insyaallahu ta'ala. Padahal mah habis nerangin syarat sah sholat langsung mau nerangin tentang praktek sholat, tapi dengan adab, dengan etika nyebut insyaallah, takut-takut nggak ada umur gitu. Faslun fi sifatis sholati. Di sini pasol akan menceritakan tentang masalah sifat-sifat sholat atau tata cara sholat. Arkanus sholati ay furuduha arba'ata asyara bija'li tuma'ninati fi mahalliha ruknan wahidan. Rukun sholat atau fardu sholat yaitu ada 14 dengan menjadikan tuma'ninah dijadikan satu ya. Jadi ada yang mengatakan 13, jangan kaget kok waktu ngaji madrasah rukun sholat ada 13. Beda lagi perjalanan ngitungnya. Ada yang 17, ada yang 18 gitu kan. Jadi ada yang 13, ada yang 14, ada yang 17, ada yang 18. Masing-masing cara ngitungnya. Ada rukun sholat, ada sunnah sholat, ada syarat sholat, ada kemakruhan sholat gitu. Jadi di dalam sholat itu ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada sunnah sholat, ada kemakruhan sholat. Fardu dengan rukun sama, mau nyebut fardu sholat atau rukun sholat sama ya. Takbiratul ihram rukun sholat apa fardu sholat itu juga ya, bisa nyebut rukun apa fardu ya Allah. Takbiratul ihram itu termasuk rukun sholat boleh, takbiratul ihram termasuk fardu sholat nggak apa-apa, itu juga. Sholat syubihati sholat bil insan, sholat itu diserupakan manusia. Rukun seperti kepala ya, rukun seperti kepala. Syarat sholat seperti ruh hidup. Sunnah ab'ad seperti anggota badan, tangan, kaki. Sunnah hayat sholat seperti rambut, bulu gitu. Jadi kalau manusia tidak ada kepala berarti seperti sholat tidak ada rukun. Komplit, kepala ada, badan ada, tapi ruh enggak ada, seperti sholat tidak mencukupi syarat. Sholat tapi syarat sholat enggak dikerjakan. Sholat mah sholat tapi enggak punya wudu. Sholat mah sholat tapi kena najis, seperti manusia mati. Komplit badannya, kepalanya ada, perutnya ada, dadanya ada, tangannya ada, kakinya ada, tapi enggak hidup. Ya seperti itu. Di dalam sholat ada sunnah ab'ad ya, nanti kita jelasin. Di dalam sholat ada sunnah ab'ad. Nah sunnah ab'ad ini seperti anggota badan, tangan, kaki. Artinya apa? Artinya sekalipun hidup tapi tidak sempurna. Ada tangan, apa? Ada kepala, ada badan, tapi nggak ada anggota, nggak ada tangan, nggak ada kaki. Hidup mah hidup, tapi ya begitu, ya maaf seperti itu. Sholat mah sholat tapi nggak kunut. Sholat mah sholat tapi nggak baca apa? Nggak baca sholawat di dalam tahiyat awal, nggak baca sholawat ke kanjeng Nabi di dalam tahiyat awal. Sholat mah sholat tapi nggak baca tahiyat apa? Nggak baca sunnah ab'ad termasuknya lagi. Nggak baca apa lagi? Lupa saya. Ya, berdiri atau duduk tahiyat awal, nggak baca tahiyat awal. Sholat zuhur, sholat mah sholat tapi nggak tahiyat awal. Tuh, tasyahud awal sah mah sah.
sholatnya tapi nggak enak, kayak kurang sempurna gitu. Ada sunnah hayat. Sunnah hayat mah seperti rambut, bulu. Kumpul mah komplit, komplit mah komplit. Tangan ada, kaki ada, tapi rambut nggak ada, tapi alis nggak ada, tapi bulu ketek nggak ada, nggak indah dilihatnya. Nah seperti itu ya. Sholat pun kalau memang sunnah hayatnya tidak dikerjakan sah masa, tapi nggak enak dilihatnya. Syubihatis sholatu bil insan parruknu karosihi wasyatu kahayatihi wal ba'du ka'adaihi wal hayatu kasya'arihi. Balik lagi bahwa rukun sholat atau fardu sholat jumlahnya ada 14. Dihitung 14 bija'lit tumakninah ruknan wahidan, dengan menjadikan tumakninah yaitu dijadikan satu rukun. 13 ditambah tumakninah, baik itu di ruku, di itidal, di sujud, duduk antara dua sujud, semuanya dihitung satu jadi 14 ya. Ahaduha niyatun wallahu a'lamu bishawab. Takut ada pertanyaan ya, mangga. Terserah itu mah, pertanyaan mau di dalam tema ataupun di luar tema, terserah.